Selamat datang kembali di channel tentang film. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sampai saat ini masih setia menonton dan berlangganan pada channel ini. Semoga channel ini bisa sedikit memberikan tontonan dan hiburan yang menarik kepada teman-teman semua. Untuk itu jangan sungkan untuk mengklik tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan jika bagi teman-teman ulasan ini menarik, kiranya juga dapat membantu untuk men-share video ini kepada keluarga, saudara, sahabat, atau orang-orang yang mungkin juga menyukai ulasan film atau serial tentang vampir. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kisah dari series The Vampire Diaries yang mana pada saat ini kita sudah masuk pada episode yang ke-18. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Episode ke-18 dibuka dengan menampilkan Steven yang terlihat sedang mencoba untuk mengembalikan kekuatannya yang habis terkuras setelah apa yang terjadi pada episode sebelumnya. Damon datang dengan membawa segelas darah yang sedang ia konsumsi dan mencoba untuk meyakinkan Steven agar setidaknya tidak menyiksa diri dengan tidak meminum darah manusia. Hal itu tentu masih bertentangan dengan prinsip Steven saat ini. Namun karena darah Elena yang terpaksa harus ia minum, Steven terlihat menjadi orang yang berbeda. Setelah ending episode sebelumnya, kita diperlihatkan pada Steven yang menghabiskan 2 kantong darah. Hal itu tentunya membuat Steven menjadi terobsesi kembali pada darah manusia. Damon yang merasa Steven sedang menyiksa diri kemudian berlalu meninggalkan Steven. Segelas darah milik Damon yang tertinggal terlihat menarik perhatian Steven. Ketika dorongan itu semakin kuat, Damon kembali datang dan mengambil gelas yang berisi darah tersebut. Berpindah pada Elena yang bersiap bersekolah. Ketika ia membuka pintu, Elena dikejutkan dengan kehadiran seorang pria paruh baya. Pria itu bernama Jonathan Gilbert. Ya, namanya sama seperti leluhur mereka. Ia adalah paman Elena dan Jeremy. Jeremy yang juga bersiap untuk pergi terlihat sedikit menyapa pamannya dan berlalu begitu saja. Tak berapa lama Elena pun juga meninggalkan pamannya dan juga Jenna. Kedatangan John ternyata tak disambut baik oleh Jenna. Entah mengapa, yang pasti ada sesuatu tentang John yang akan semakin digali pada episode kali ini dan episode-episode selanjutnya. Scene kemudian beralih di sekolah. Terlihat Elena dan Matt yang sedang berbincang. Dari perbincangan keduanya, ternyata Elena pun tak suka dengan kehadiran John. Sedangkan Matt kemudian berterima kasih atas bantuan Elena saat pemakaman Vicky. Di tempat lain, Jeremy terlihat didatangi oleh Taylor. Keduanya memang terlihat sudah sangat dekat. Kepada Taylor, Jeremy mengutarakan keanehan tentang kematian Vicky. Jeremy tak habis pikir bagaimana mungkin orang yang mati karena overdosis, mayatnya bisa terkubur di tengah hutan. Taylor berpendapat lain bahwa bisa jadi orang lain yang bersama Vicky yang tak ingin mendapatkan masalah sehingga harus menutupi kematian Vicky. Meski begitu, Jeremy tetap masih tak habis pikir dengan kondisi tersebut. Berpindah pada Damon yang terlihat mendatangi kantor kepolisian dan ternyata Damon sedang mendatangi pertemuan para dewan pendiri kota. Tentunya mereka sedang membahas mengenai mayat Vicky yang telah dinyatakan tewas karena overdosis. Beberapa saat kemudian, John terlihat mendatangi rapat dewan yang mana ternyata John pun adalah anggota dewan pendiri kota karena dia juga adalah keturunan Gilbert. John kemudian menjelaskan sebuah informasi mengenai beberapa hal yang terjadi di Mystic Falls, termasuk kabar terbaru mengenai pencurian darah di bank darah rumah sakit selama hampir 2 minggu. Sebagai tambahan informasi, juga ada beberapa pegawai pemerintah yang juga dinyatakan hilang tanpa jejak. Dengan kondisi itu, John kemudian menjelaskan bahwa masalah vampir belumlah selesai. Damon yang mendengar itu menjadi sedikit khawatir dengan apa yang disampaikan oleh John. Terlebih, Damon mencurigai ada sesuatu yang akan terjadi dengan kehadiran John di Mystic Falls. Berpindah pada Alaric dan Elena. Alaric kemudian memperlihatkan makalah yang telah ditulis oleh Jeremy pada Elena. Melihat itu, Elena kembali mempertegas pada Alaric bahwa Jeremy tak harus tahu mengenai keberadaan vampir. Hal itu bagi Elena adalah demi keselamatan Jeremy. Alaric memahami itu. Meski menganggap Steven adalah pria baik, namun Steven tetaplah vampir. Hal itu tentu menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Alaric. Namun Elena kemudian kembali mempertegas bahwa Steven memanglah vampir. Namun ia adalah vampir yang berbeda yang tak akan pernah menyakitinya apapun yang terjadi. Malam hari di meja makan, John, Jenna, dan Jeremy berkumpul untuk makan bersama. Dari percakapan mereka, terdengar Jeremy mengatakan bahwa ia tak pernah suka dengan pesta keluarga pendiri kota, yang artinya pesta pendiri dewan kota akan kembali dilaksanakan di Mystic Falls. John kemudian menjelaskan bahwa pesta itu penting karena itu adalah tradisi yang telah diturunkan turun-temurun selama hampir 150 tahun lamanya. Pesta itu dilaksanakan sebagai wujud kecintaan terhadap kota Mystic Falls. Di sisi lain, Elena dan Steven yang tengah berada di dalam kamar.
Elena kemudian mengutarakan kekhawatirannya pada Steven terkait Jeremy yang menulis makalah tentang vampir. Tentu Elena khawatir jika ingatan Jeremy kembali, namun Steven meyakinkan Elena bahwa Damon telah menghapus ingatan Jeremy dan itu akan berlangsung selamanya jika Jeremy tak berubah menjadi vampir. Untuk menenangkan Elena, Steven kemudian menyarankan pada Elena untuk menanyakan hal tersebut langsung pada Jeremy. Namun Elena tak mungkin melakukan hal tersebut karena begitu banyak rahasia yang telah ia simpan pada Jeremy. Hal itu tentu sangat berat mengingat Elena dan Jeremy dahulu pernah saling terbuka dan tak pernah saling menyimpan rahasia. Bahkan Elena pun belum memberitahukan Jeremy bahwa ia adalah anak adopsi, yang artinya Elena bukanlah kakak kandung Jeremy. Steven kembali meyakinkan Elena bahwa sudah saatnya untuk kembali sedikit terbuka pada Jeremy untuk setidaknya bersiap-siap pada kemungkinan yang bisa saja terjadi andai Jeremy mengetahui semuanya. Elena yang mendengar itu kemudian mengangguk dan lalu menanyakan tentang keadaan Steven pasca ia hampir tewas disiksa oleh komplotan Frederick. Steven tentu tak ingin jujur pada Elena terkait dirinya yang kembali mulai begitu terobsesi pada darah manusia, dan tentu Steven mengatakan bahwa ia akan baik-baik saja. Beberapa saat kemudian keduanya terlihat bercumbu dengan mesra. Tak berapa lama Steven yang tak kuat menahan godaan akan darah terlihat tak mampu mengontrol dirinya. Wajahnya berubah dan Elena menyadari hal tersebut. Steven berusaha dengan kuat menahan hasrat tersebut. Ia membanting tubuhnya untuk menjauh dari Elena. Elena yang memandang itu tentu begitu sangat terkejut dengan kondisi Steven saat ini. Beberapa saat berselang, Elena kemudian memanggil Damon ke rumahnya. Setelah berada dalam kamar Elena, Damon kemudian sedikit menyinggung John yang mungkin akan melakukan sesuatu di saat pesta Dewan Pendiri Kota dilaksanakan. Elena tak tertarik membahas itu. Ia lebih suka membahas keanehan yang terjadi pada Steven yang menurut Elena tak terlihat seperti Steven yang ia kenal. Namun Damon berusaha untuk menanggapi hal itu dengan biasa dan menjelaskan pada Elena bahwa Elena tak mengenal Steven dengan sangat baik. Bagi Damon, apa yang ditampilkan Steven di hadapan Elena bukanlah Steven yang sebenarnya, melainkan Steven yang sedang melawan jati dirinya. Namun Elena tentu tak mempercayai perkataan Damon tersebut dan ia berharap Steven kembali pada kondisinya semula. Berpindah pada Steven yang terlihat sedang berusaha mengontrol dirinya dari hasrat yang besar akan darah manusia. Steven terlihat begitu gelisah hingga menjadikan minuman keras sebagai pelampiasannya. Scene kemudian berpindah pada Elena yang mengajak Jeremy untuk berbicara berdua sambil berjalan di sekitaran danau. Elena kemudian menceritakan tentang dirinya yang adalah anak adopsi. Meski terkejut, namun Jeremy tak merasa hal itu adalah satu masalah. Mereka telah tumbuh bersama sebagai kakak beradik dan itu akan tetap berlanjut sampai kapanpun. Elena kemudian mengalihkan pembicaraan mereka pada makalah Jeremy yang membahas tentang vampir dan Elena menanyakan mengapa Jeremy tertarik menulis topik tersebut. Tentu Jeremy tak menjelaskan tentang keterkaitan Anna. Jeremy hanya menjelaskan bahwa ketertarikannya pada vampir mungkin karena ia adalah keturunan Gilbert. Malam hari di pesta keluarga pendiri kota, Steven datang bersama Damon. Damon sedikit memprovokasi Steven dengan mengatakan apakah Steven dapat menahan dirinya dalam kondisi tersebut. Steven menjawab bahwa ia akan baik-baik saja. Steven kemudian pergi untuk mencari Elena. Di tempat lain, wali kota Lockwood kemudian menyampaikan bela sungkawanya atas kematian Vicky pada Matt dan ibunya. Taylor pun juga ada di tempat itu. Setelah itu, ketika wali kota Lockwood dan ibu Matt pergi, Taylor kemudian mendatangi Matt sembari membawa sebotol minuman keras. Matt menyambut botol tersebut dan langsung meminumnya. Berpindah pada Elena yang baru datang, ia kemudian disambut oleh Steven. Elena menyadari bahwa Steven sedang mabuk. Steven kemudian menjelaskan bahwa hanya dengan mabuk yang bisa sedikit meredam rasa laparnya dan ia akan terus mabuk sampai sekiranya hasrat akan darah itu menghilang. Namun ia meyakinkan Elena bahwa dirinya akan baik-baik saja. Beberapa saat kemudian, Steven terlihat memanipulasi seseorang untuk merubah lagu agar semua orang dapat berdansa. Usai itu, Steven kemudian berdansa dengan ibu Matt. Damon terlihat mendatangi Elena. Melihat kehadiran Damon, Elena bertanya apakah Steven akan baik-baik saja. Damon menanggapi pertanyaan Elena dengan mengatakan bahwa pada akhirnya Steven akan tetap baik-baik saja. Beberapa saat kemudian, ketika kerumunan orang sudah mulai berdansa, Elena dan Jenna didatangi oleh Alaric dan lalu Alaric kemudian mengajak Jenna untuk berdansa. Setelah kepergian Jenna dan Alaric, Matt kemudian mendatangi Elena dan lalu mengajak Elena untuk berdansa. Berpindah pada Damon yang kemudian mendatangi Sheriff Forbes. Sedikit berbasa-basi dengan memuji pakaian Sheriff Forbes, Damon kemudian berterima kasih karena Sheriff Forbes telah menerima Damon menjadi anggota Dewan Rahasia. Dan Damon pun sangat senang dengan hidupnya di Mystic Falls. Meski demikian, Sheriff Forbes kemudian menjelaskan situasi terkini yang terjadi di kota. Apa yang disampaikan oleh John pada rapat Dewan Rahasia benar-benar terjadi. Perampokan di bank darah serta beberapa orang yang hilang tak ada kabar itu adalah masalah baru yang harus segera mereka atasi. Belum sempat Damon berucap, Jeremy lalu datang dan kemudian bertanya pada Sheriff Forbes menanyakan informasi mengenai Vicky. Sheriff Forbes yang mendapat pertanyaan mendadak kemudian menjelaskan seperti apa yang telah dirilis oleh pihak berwajib bahwa Vicky tewas karena overdosis. Namun Jeremy yang penuh dengan rasa penasaran kemudian
kemudian menanyakan mengenai mayat Vicky yang terkubur. Karena mayat Vicky terkubur, tentu ada orang yang mengubur mayat Vicky. Damon yang menyaksikan itu hanya terdiam dan sedikit risih dengan pertanyaan Jeremy. Sheriff Forbes kemudian mencoba untuk menjelaskan pada Jeremy bahwa hal itu sedang dalam tahap investigasi. Namun saat ini belum ada informasi lanjutan yang bisa ia sampaikan pada Jeremy. Meski rasa penasarannya belum terbayarkan, Jeremy kemudian pergi meninggalkan Damon dan Sheriff Forbes. Kembali pada Elena yang sedang berdansa dengan Steven. Tanpa sengaja, Elena kemudian menabrak seorang lelaki. Lelaki yang ditabrak kemudian memarahi Elena. Steven yang mendengar itu kemudian mendatangi lelaki tersebut dan lalu memanipulasi pikiran lelaki tersebut untuk meminta maaf pada Elena. Usai meminta maaf karena terpaksa, lelaki itu pun pergi. Setelah itu, Elena kemudian membicarakan hal tersebut pada Damon. Namun Damon tak tertarik membahas itu. Ia lebih tertarik membahas masalah Jeremy yang menanyakan tentang Vicky pada Sheriff Forbes. Damon kemudian meminta izin pada Elena untuk kembali memanipulasi pikiran Jeremy agar Jeremy berhenti mencari tahu fakta tentang Vicky. Namun Elena tak menyetujui hal tersebut dan ia akan berusaha untuk mengatasinya. Damon menyerah karena tak mendapat izin dari Elena. Namun ia mengingatkan Elena bahwa ia telah menyampaikan hal itu pada Elena. Jika ada masalah lain, maka itu bukan tanggung jawabnya. Di tempat lain, Ibu Matt kedapatan meminum sesuatu oleh Tyler. Ibu Matt kemudian menanyakan keberadaan toilet. Dengan senang hati, Taylor kemudian mengantarkan Ibu Matt. Scene kemudian berpindah pada Damon yang didatangi oleh John. Sedikit basa-basi membicarakan tentang Dewan, John yang telah mengetahui identitas Damon kemudian mencoba untuk memojokkan Damon karena ia tahu bahwa Damon telah membuka makam yang berisikan para vampir. Entah dari mana John mengetahui hal tersebut. Yang pasti, jika sampai hal itu diketahui oleh para anggota Dewan Rahasia Kota, maka itu adalah alamat kematian untuk Damon. Damon kemudian berniat untuk meninggalkan John. Namun tatapan John yang sangat dingin pada Damon membuat Damon berubah pikiran dan langsung membunuh John dengan cara mematahkan lehernya. Berpindah pada Jeremy yang didatangi oleh Elena yang mengetahui pembicaraannya dengan Sheriff Forbes tentang Vicky. Jeremy kemudian menjelaskan tentang rasa penasaran yang ia alami. Jeremy tak percaya pada pernyataan pihak kepolisian yang mengatakan bahwa Vicky tewas karena overdosis. Ia meyakini seseorang telah membunuh Vicky dan merasa pihak kepolisian sedang menutupi sesuatu. Ada hal yang terpenting, meski pihak kepolisian tahu bahwa Vicky tewas karena telah menjadi vampir, namun mereka tak tahu bahwa Steven lah yang telah membunuh Vicky dan Damon lah yang telah mengubur mayat Vicky. Sementara untuk Jeremy dan semua masyarakat Mystic Falls, kasus itu coba untuk ditutupi dengan merilis pernyataan tentang penyebab kematian Vicky yang tewas karena overdosis. Elena mencoba untuk menenangkan Jeremy, namun Jeremy terlihat menyadari sesuatu dari Elena yang membuatnya mencurigai Elena tengah menyembunyikan sesuatu dari dirinya. Namun Elena mencoba untuk meyakinkan bahwa ia akan selalu menyampaikan sesuatu yang ia ketahui pada Jeremy. Di tempat lain, Taylor dan Ibu Matt terlihat berjalan bersama. Ibu Matt terdengar sedang membicarakan tentang dirinya yang tak pernah becus menjadi seorang ibu. Taylor mencoba untuk menghibur Ibu Matt. Ia pun juga membicarakan kedekatannya bersama Vicky yang meski ia bersikap tak baik, namun ia tak pernah berniat untuk menyakiti Vicky. Ibu Matt yang mendengar itu kemudian berterima kasih karena Taylor mau berbicara dengannya di saat tak ada orang lain yang peduli dengannya. Ibu Matt terlihat memegang pundak Taylor dan rasa-rasanya ada yang aneh dari kedua orang ini. Berpindah pada Matt dan Elena, keduanya saling mengungkapkan betapa mereka sangat menikmati pesta malam ini. Matt kemudian mengajak Elena untuk keluar mencari udara segar. Ketika berjalan keluar tanpa mereka duga, Elena dan Matt melihat Taylor dan Ibu Matt saling berciuman dengan mesra. Matt yang melihat itu tentu menjadi sangat emosi. Ia langsung menghajar Taylor. Mendapat hantaman di wajahnya, Taylor kemudian bangkit dan langsung membalas Matt. Balasan dari Taylor membuat tubuh Matt menabrak ibunya. Ibu Matt menghantam meja kaca dan membuat wajahnya berdarah. Matt dan Taylor tak berhenti. Keduanya saling berbalas pukulan. Elena berusaha meminta tolong agar orang memisahkan mereka. Namun para tamu lebih memilih untuk menonton perkelahian tersebut sampai akhirnya Alaric datang memisahkan mereka. Alaric menangkap tubuh Taylor dan berusaha menenangkannya. Elena kemudian membantu Matt. Tak lama berselang, wali kota Lockwood datang dan langsung mengajak Taylor pergi sembari memerintahkan para tamu undangan untuk kembali menikmati pesta. Beralih pada Damon yang mendatangi Steven sembari memberitahukan Steven bahwa ia baru saja membunuh Jonathan Gilbert. Usai memberitahu informasi tersebut, Damon kemudian meninggalkan Steven. Steven lalu mencoba untuk mengejar Damon, namun tiba-tiba saja langkahnya terhenti karena mencium bau darah yang keluar dari dahi Ibu Matt. Steven menanyakan apa yang sedang terjadi pada Ibu Matt. Ibu Matt yang tak dapat lagi menyembunyikan kekacauan dirinya, ia menanyakan tentang apa yang salah pada dirinya. Steven memandang Ibu Matt dengan pandangan yang dingin. Ia tak peduli dengan perkataan Ibu Matt. Ia hanya fokus pada
darah yang ada di kening Ibu Matt. Perlahan Steven mendekati wajah Ibu Matt sembari menyentuh darah tersebut. Ibu Matt heran apa yang sedang dilakukan oleh Steven. Steven lalu tersadar, ia kemudian bangkit dan langsung meninggalkan kerumunan orang. Di luar rumah, ia tak kuasa menahan hasrat akan darah Ibu Matt yang masih berlumuran di tangannya. Perlahan Steven kemudian mulai memasukkan jari-jarinya yang berlumuran darah tersebut ke dalam mulutnya. Berpindah pada Damon yang terlihat memperhatikan keadaan sekitar. Ia kemudian dibuat terkejut dengan kehadiran John yang berjalan dengan senyum merekah di wajahnya. Beberapa saat kemudian terlihat wali kota Lockwood berpidato di antara para undangan yang hadir. Sebagai perayaan ulang tahun kota yang telah berusia 150 tahun, wali kota Lockwood kemudian memberi penghormatan pada John untuk membunyikan lonceng sebagai sambutan atas kembalinya ke Mystic Falls. Di antara kerumunan orang, Damon terlihat mendatangi Alaric lalu memerintahkan Alaric untuk memperhatikan jari tangan John. Alaric kemudian menyadari bahwa cincin yang berada di jari John sama seperti miliknya. Damon menanyakan tentang asal-usul cincin tersebut yang tentu sudah kita ketahui bahwa cincin tersebut adalah pemberian Isobel. Mengetahui itu, mereka kemudian mencurigai bahwa John memiliki kedekatan dengan Isobel. Berpindah pada Steven yang terlihat berjalan dengan terburu-buru menghindari kerumunan orang. Tanpa diduga, laki-laki yang tadi sempat memarahi Elena kembali mencoba mencari masalah pada Steven dengan sengaja menabrakkan tubuhnya pada Steven. Steven yang dari tadi berusaha menahan dirinya mencoba untuk menyuruh lelaki itu pergi. Namun lelaki itu malah terus memprovokasi Steven. Bahkan ia melayangkan satu pukulan ke wajah Steven. Dengan cepat Steven menangkap tangan lelaki tersebut lalu membantingkan tubuhnya. Ketika menyadari wajah vampir Steven, lelaki itu kemudian ketakutan dan berusaha untuk menghindar. Namun Steven terlihat begitu sangat marah. Beberapa saat kemudian terlihat Elena yang sedang mencari Steven. Menyadari kehadiran Elena, Steven dengan kecepatannya kemudian berlari meninggalkan tempat tersebut. Elena yang melihat seseorang sedang tergeletak kemudian mendatanginya. Lelaki itu terlihat bangkit sembari mengatakan bahwa ia kehilangan keseimbangan karena mabuk dan lalu terjatuh. Elena terlihat menyadari bahwa lelaki tersebut tengah dalam pengaruh pikiran yang dilakukan oleh Steven. Berpindah pada Jeremy yang terlihat memasuki kamar Elena. Ia mengendap-endap mencari sesuatu. Ia kemudian terlihat membuka laci Elena, kemudian mencari di sudut-sudut ruangan sampai akhirnya ia mendapatkan apa yang ia cari. Itu adalah buku diari Elena. Jeremy kemudian membaca semua isi dari diari Elena tersebut. Dengan demikian, kita dapat mengasumsikan bahwa Jeremy pasti sudah mengetahui kebenaran tentang Vicky karena Elena yang selalu menuliskan semua kejadian yang ia alami di dalam buku diarinya. Berpindah pada wali kota Lockwood yang mengajak Taylor untuk pulang. Taylor mencoba meminta maaf atas apa yang dilakukannya. Tanpa ia duga, ayahnya langsung menampar wajahnya sembari mengatakan bahwa itu adalah peringatan bagi Taylor agar tidak lagi mempermalukan keluarganya. Berpindah pada Matt yang terlihat mengemas barang-barang ibunya. Ibu Matt yang datang kemudian memohon agar Matt tak mengusir dirinya. Namun Matt yang telah sangat malu pada ibunya tentu tak lagi mau mendengar semua penjelasan tentang ibunya. Dengan sedikit iba, Matt kemudian mengatakan bahwa ia tak ingin lagi melihat ibunya di pagi hari. Usai mengatakan itu, Matt kemudian pergi meninggalkan ibunya. Berpindah pada John, Damon, dan Alaric. Mereka terlihat berjalan sembari berbincang. Dari perbincangan mereka, John ternyata juga telah sangat mengenal Alaric. Alaric penasaran tentang cincin milik John yang ternyata cincin itu adalah cincin yang hanya diwariskan untuk keluarga Gilbert. Dan Isobel ternyata mendapatkan cincin itu dari John. Jelas, John memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Isobel sehingga mau memberikan cincin yang dapat melindungi mereka dari serangan makhluk supernatural. Damon penasaran dengan semua informasi yang dimiliki oleh John. John kemudian menjelaskan bahwa pengetahuannya tentang Mystic Falls jauh melebihi siapapun termasuk dari para dewan pendiri kota. Jadi membunuhnya akan sangat fatal bagi para vampir. Bahkan dari perbincangan mereka ternyata John lah yang telah memberitahu keberadaan Damon pada Isobel. Dan dialah yang mengirim Isobel pada Damon untuk merubahnya menjadi vampir. Lebih daripada itu, John pun ternyata telah mengenal Catherine. Dengan semua informasi itu, Damon dan Alaric semakin penasaran dengan tujuan John sebenarnya. John tak menjawab pertanyaan itu dan lebih memilih untuk pergi meninggalkan Alaric dan Damon yang masih diselimuti rasa penasaran yang sangat besar terhadap sosok John. Berpindah pada Elena yang baru saja sampai di rumahnya. Di dalam kamar, ia kemudian dikejutkan dengan kehadiran Steven. Melihat kondisi Steven yang begitu berantakan, Elena kemudian meminta penjelasan terkait kondisi Steven. Steven kemudian menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya selama pesta, mulai dari darah Ibu Matt sampai dengan lelaki yang sempat memarahi Elena. Steven menjelaskan tentang dirinya yang sangat ingin meminum darah manusia. Meski Steven tak memangsa mereka, namun ia tak kuasa menahan hasrat tersebut. Bahkan keinginan itu begitu sangat besar sampai harus menyakitkan kepalanya. Elena kembali mencoba untuk menenangkan Steven. Elena kemudian memeluk Steven dengan sangat erat. Berpindah di rumah Steven. Steven yang baru pulang kemudian menemui Damon yang terlihat sedang memegang gelas berisi darah.
Damon ingin menyampaikan masalah John pada Steven, namun urung karena Damon melihat kondisi Steven yang sangat buruk. Tentu Damon memahami kondisi Steven saat ini. Ia pun meninggalkan Steven setelah sebelumnya meletakkan gelas berisi darah. Steven yang melihat gelas berisi darah tergeletak di atas meja kemudian mengambil gelas tersebut. Dengan sedikit ragu, ia kemudian mulai meminum darah tersebut seteguk demi seteguk. Dan episode ke-18 pun selesai. Terima kasih kepada teman-teman semua yang masih setia menonton ulasan serial Vampire Diaries ini. Sampai jumpa di ulasan episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk membantu saya untuk men-share video ulasan ini ke media sosial teman-teman semua agar lebih banyak lagi orang-orang yang menonton video ulasan ini. Sekian dan terima kasih.